Yesus sendiri menundukkan diri kepada Bapa. Kurang apa coba ayat itu? Engkau satu-satunya Allah, Theos, yang ilahi, the mighty, dan Yesus yang kau utus. Jelas tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Bapak berkata bahwa Bapak lebih besar dibandingkan Yesus. Yesus lebih kecil dari Bapak. Pak Erastus, Bapak ini makin sekolah tinggi, makin pikirannya saya lihat kacau. Sepertinya dulu Bapak nggak seperti ini. Hanya belakangan-belakangan ini saja Bapak berpikir seperti ini. Saya juga nggak ngerti ya. Dulu Bapak itu menjadi panutan saya. Sekarang kok malah Bapak mengajarkan hal-hal yang membingungkan kita. Bapak di sorga itu mengutus. Yesus itu utusan. Berarti yang diutus itu lebih kecil daripada yang mengutus. Bapak hampir menggoncangkan otak iman saya. Saya Sumadi. Saya Sumadi. Datang kepadamu. Datang kepadamu. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bebaskan saya. Bebaskan saya. Dari ikatan rokok. Saya percaya. Saya percaya. Yesus dahsyat. Yesus aja. Kuasanya luar biasa. Luar biasa. Saya berjanji Tuhan. Saya berjanji Tuhan. Kalau saya merokok lagi. Saya tidak merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Kalau saya merokok lagi. Cabut nyawa saya. Cabut nyawa saya. Saya nggak mau merokok. Saya mau merokok. Karena kalau saya merokok. Kalau saya merokok. Nyawa saya dicabut. Saya mau nyawa saya dicabut. Haleluya. In Jesus name, terima. Yesus, terima, lepas. Kembali dia, kembali lagi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan reaction video dari Pendeta Rizuli Lubis, yang mana di dalam kontennya Pendeta Rizuli Lubis ini berniat ingin menanggapi statement dari Pendeta Erastus Sabdono, yang secara jelas di situ Pendeta Erastus Sabdono mengatakan bahwasanya Yesus hanyalah seorang utusan. Dengan nada tidak terima, Pendeta Rizuli Lubis lalu menjas dan menghakimi Pendeta Erastus Sabdono. Nah, bagaimanakah videonya? Mari kita simak terlebih dahulu. Apa Bapak Pendeta Erastus Sabdono? Bukan berarti kalau sehakikat lalu juga berarti satu hierarki, satu sejajar dalam hierarki. Maksud saya tidak. Bapak lebih besar. Dan seluruh Alkitab kita menemukan kok fakta itu, bahwa Bapak akan menundukkan semua musuh di bawah kaki Yesus. Yesus sendiri menundukkan diri kepada Bapa. Kurang apa coba ayat itu? Engkau satu-satunya Allah, Theos, yang ilahi, the mighty, dan Yesus yang kau utus. Jelas tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Dan Yesus yang kau utus. Jelas tidak mungkin utusan itu bisa lebih besar dari pengutusnya. Dan Yesus yang telah engkau utus, tidak mungkin utusan lebih besar daripada yang mengutusnya. Itulah statement dari Pendeta Erastus Sabdono yang membuat Pendeta Rizuli Lubis marah. Nah, bagaimanakah tanggapan Pendeta Rizuli Lubis? Bapak berkata bahwa Bapak dan Yesus itu sehakikat, tapi bukan satu hierarki atau bukan sehierarki. Berarti kedudukannya berbeda. Bapak lebih besar dibandingkan Yesus. Yesus lebih kecil dari Bapak. Pak Erastus, Bapak ini
makin sekolah tinggi, makin pikirannya saya lihat kacau. Sebenarnya statement yang dikemukakan oleh Pendeta Erastus Sabdono itu berdasarkan dalil Alkitabiah ya. Di dalam Bible banyak sekali ayat-ayat bertebaran pengakuan jujur dari Yesus sendiri yang mengaku hanyalah seorang utusan. Tetapi kenapa di sini Pendeta Rizuli Lubis menghakimi dan menjas bahwa Pak Erastus Sabdono ini semakin sekolah tinggi, semakin pikirannya bertambah kacau. Sebenarnya di sini yang kacau itu siapa gitu loh. Sepertinya dulu Bapak nggak seperti ini. Hanya belakangan-belakangan ini saja Bapak berpikir seperti ini. Saya juga nggak ngerti ya. Dulu Bapak itu menjadi panutan saya. Sekarang kok malah Bapak mengajarkan hal-hal yang membingungkan kita. Terus Bapak kasih argumentasi banyak di Alkitab yang mengatakan bahwa Bapak di sorga menundukkan musuh-musuhnya di bawah kaki Yesus. Terus Bapak berkata lagi tadi bahwa Bapak di sorga itu mengutus. Yesus itu utusan. Berarti yang diutus itu lebih kecil daripada yang mengutus. Bapak hampir menggoncangkan otak iman saya. Untung saya udah betul-betul yakin kepada Yesus ini sebagai Tuhan dan Allahku. Sahabat, sebenarnya ketika Pendeta Rizuli Lubis menjas atau menghakimi Pendeta Erastus Sabdono ya, yang katanya sudah mulai konslet begitu kan. Dan di sini kita bisa melihat siapakah sebenarnya yang konslet itu ya. Tentang Yesus sebagai utusan seperti yang tadi dikatakan oleh Pendeta Erastus Sabdono yang disanggah, dan di sini Pendeta Rizuli Lubis tidak terima dan bahkan marah-marah jika Yesus itu dikatakan hanyalah utusan. Karena apa? Utusan jelas lebih kecil daripada yang mengutus. Itu realita atau logika sehat mengatakan seperti itu. Jadi di mana letak kesalahan apa yang dikatakan oleh Pendeta Erastus Sabdono ya? Oke, Pendeta Rizuli Lubis ini sebenarnya tahu, tetapi pura-pura tidak tahu, ataukah memang benar-benar tidak tahu tentang ayat-ayat di dalam Alkitab. Notabene Alkitab itu adalah kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis sendiri. Banyak sekali bertaburan ayat pengakuan jujur dari Yesus yang ngaku hanyalah seorang utusan. Sebab Yesus memang sebagai seorang nabi atau utusan ya, yang bertugas meletakkan fondasi dasar ketuhanan monoteisme atau mengajarkan tauhid. Gelar kerasulan Yesus itu sendiri diabadikan dalam Bible dengan bertaburan banyak sekali ayat-ayatnya. Yesus jujur mengatakan bahwa dirinya hanya seorang utusan, seorang rasul, seorang nabi yang akan membawa umat Israel mengenal Allah yang Maha Esa. Oke, kita tampilkan saja satu persatu ayatnya. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 12 nomor 49, Bapa atau Allah yang mengutus aku. Jelas sekali di sini Yesus ngaku sebagai utusan Allah. Dan ada pula di Matius 15 nomor 24 sampai nomor 26, yang mana di situ aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus jelas ngaku seorang utusan. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, Yesus mengaku, Yesus yang telah engkau utus. Engkau di sini adalah Allah, Tuhan yang disembah oleh Yesus. Sangat jelas Yesus adalah Rasul atau utusan Allah. Di dalam Matius 10 nomor 40, Dia atau Allah yang mengutus aku. Lagi-lagi Yesus jujur ngaku utusan. Di dalam Markus 6 nomor 4 sampai 6, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi, nabi Allah, nabi utusan Allah, seorang pengabar Injil. Di dalam Lukas 4 nomor 18, Dia atau Allah yang telah mengutus aku.
Jelas sangat ya, Yesus ngaku hanyalah seorang utusan. Masih kurang, Pendeta Rizuli Lubis kita akan tampilkan juga di Lukas 4 nomor 24. Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi, nabi Allah. Ada lagi di Lukas 4 nomor 43. Untuk itulah aku diutus. Yesus adalah Rasul atau utusan Allah. Ada lagi tertulis di dalam Lukas 7 nomor 16. Yesus membenarkan orang yang mengatakan dirinya hanya nabi. Di dalam Lukas 7 nomor 39, Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya hanya seorang nabi. Lukas 9 nomor 48, dia atau Allah yang mengutus aku. Yesus ngaku Rasul atau utusan Allah. Di dalam Lukas 10 nomor 16, dia atau Allah yang mengutus aku. Di dalam Yohanes 4 nomor 34, dia atau Allah yang mengutus aku. Yohanes 4 nomor 44, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Di dalam Yohanes 4 nomor 19, Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya nabi. Yohanes 6 nomor 38, dia atau Allah yang telah mengutus aku. Di dalam Yohanes 6 nomor 39, dia atau Allah yang telah mengutus aku. Di dalam Yohanes 6 nomor 57, Bapa atau Allah mengutus aku. Dalam Yohanes 7 nomor 16, dia atau Allah yang telah mengutus aku. Sama juga dengan utusan Allah atau Rasul Allah. Dalam Yohanes 7 nomor 33, dia atau Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 8 nomor 29, dia atau Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 8 nomor 18, Bapa atau Allah yang telah mengutus aku. Di dalam Yohanes 9 nomor 4, dia atau Allah yang telah mengutus aku. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab kepunyaan Pendeta Rizuli Lubis yang secara gamblang Yesus sendiri mengaku hanyalah sebagai utusan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya Sumadi, datang kepadamu. datang kepadamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bebaskan saya bebaskan saya dari ikatan rokok. Saya percaya Yesus dahsyat, Yesus saja kuasanya luar biasa. luar biasa. Saya berjanji Tuhan, Saya berjanji Tuhan, kalau saya merokok lagi, saya tidak merokok lagi. kalau saya merokok lagi, kalau saya merokok lagi, kalau saya merokok lagi, cabut nyawa saya. cabut nama saya. Saya nggak mau merokok, Saya mau merokok. karena kalau saya merokok, Kalau saya merokok, nyawa saya dicabut. saya mau saya dicabut. Haleluya. 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 In Jesus name, terima. Yesus, terima, lepas. Haleluya.